sifat aljabar. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya dapati, soal-soal yang membutuhkan pemahaman tentang sifat aljabar itu biasanya berkaitan dengan soal-soal hitung cepat ya. Ya, sebenarnya bagi orang matematika ini bukan jadi masalah ya. Bukan jadi problem. Nah, ini yang jadi kendala ini bagi yang bukan orang matematik. Ini yang menjadi momok biasa ya. Bahkan ada beberapa orang yang sangat fobia makan dengan angka-angka. Nah, ini agak berat biasanya ya menghadapi tes yang semacam ini. Sudah nih, bunyi nih. Oke, mungkin kita bisa bahas misalnya diberikan soal seperti ya yang tampil seperti di layar Bapak Ibu. Bagaimana menyelesaikan bentuk matematis seperti yang tampil tersebut? 316 pangkat 2 dikurang 314 kuadrat. Bagi yang tidak memahami trik, mungkin dia akan melakukan dengan setelahnya cara yang biasa ya. Maksudnya begini ya. Mungkin dia mengalihkan dulu 316 dengan 316. Kemudian mengalihkan 314 dengan 314. Hasil dari keduanya tersebut diperkurangkan. Ya, sebenarnya tidak ada masalah dengan ini. Tidak ada yang masalah dengan cara seperti itu. Ya. Asalkan dilakukan dengan cepat. Ya, saya teringat kebetulan saya membina siswa di SMA Negeri 4 itu terkait lomba-lomba matematika ya. Ada salah satu siswa yang luar biasa. Ketika menjawab soal LCT ya, cerdas cermat, ternyata dia ketika saya tanya misalnya soalnya tayang, saya juga ikut menyaksikan soalnya, jadi saya bertanya, tadi itu kamu mengerjakan soal ini dengan cara bagaimana? Dengan teknik seperti apa? Nah, saya terpikir bahwa dia menggunakan teknik atau prosedur yang ringkas, yang cepat. Nah, ternyata tidak ya. Dia menggunakan prosedur yang biasa, yang mana kebanyakan orang pasti akan melakukannya. Hanya saja dia melakukan dengan cepat. Tapi sebenarnya memang benar ya bahwa kalau ingin cepat dalam menyelesaikan soal TIO itu ada dua cara ya. Itu bisa dengan prosedur yang cepat. Yang kedua dengan cepat, mencetaknya dengan cepat. Jadi ada dua cara ya kalau mau cepat. Hanya saja kebanyakan orang yang tidak suka dengan matematik biasanya tidak bisa mencakar dengan cepat. Makanya butuh prosedur yang cepat. Jadi ada juga solusinya ya, prosedur yang cepat. Jadi tadi ini kalau mau menyelesaikan dengan cara yang biasa, asalkan cepat bisa juga ya. Bisa. Oke. Jadi saya tidak akan jelaskan bagaimana prosedur yang biasa. Saya akan menjelaskan bagaimana prosedur yang cepat ya. Kalau diperhatikan sebenarnya soal-soal mengenai hitung cepat itu polanya itu rata-rata mirip ya. Salah satu pola yang sering keluar adalah kuadrat kurang kuadrat. Nah, ini salah satunya ini ya, kuadrat kurang kuadrat. Nah, di sini rahasianya ya, kalau mau menyelesaikan dengan cepat. Nah, oke. Bapak Ibu harus mengingat kembali sifat aljabar yang dasar ini ya.
bahwa A kuadrat kurang B kuadrat itu bisa dinyatakan dalam pemfaktoran atau dalam bentuk perkalian A kurang B kali A tambah B. Mohon maaf Pak Jaya, ini bisa nampak ya? Kelihatan ya? Halo? Nampak. Oh, Bisa, ya. bisa. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, salah satu bentuk aljabar yang sering muncul adalah yang seperti yang saya tulis ini ya. Kalau kita terapkan sifat aljabar ini, maka soal bisa dikerjakan dengan cepat. Coba perhatikan ya. Kalau 316 kuadrat kurang 314 kuadrat, ini bisa tulis sebagai 316 dikurang 314 dikali 316 tambah 314. Nah, kebetulan ini kalau dikurang ini hasilnya 2 ya. Sedangkan kalau dijumlah ini hasilnya matikan dulu itu video tak 30 ya. Ya, dan 2 kali 1630 sama dengan 1, 2, 6. Jadi jawaban yang sesuai untuk pertanyaan ini adalah jawaban. ini dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak memahami atau lupa dengan rumus ini, ya mungkin bisa jadi tolong ditertibkan dulu suaranya Pak ya. Ini mengganggu. Ada suara bising. Ada yang masih aktif mikrofonnya. Tidak ada. Mana? Halo. Halo, suaranya dimatikan suaranya ya. Oke, matikan. Matikan dulu anunya Ibu Mahyana. Bisa kita aktifkan videonya di situ, Pak. Pak Jaya ini tolong dibantu Pak. Pak Jaya nih. Cari yang Pak Jaya nih. lanjut. Pak Jaya nih. Ya, Halo, ya. silakan lanjut. Mulailah. Pak Jaya nih. Minta tolong Pak Yani di-mute-kan mikrofonnya Ibu. Iya, saya sedang proses menertibkan. Silakan lanjut, Pak. Ya, oke. Jika mungkin Bapak Ibu yang lupa dengan rumus ini, ya mungkin ada pendekatan lain untuk menjawab soal ini ya. Ya, mungkin kita bisa gunakan pendekatan angka terakhir ya. Mulai dari tadi ke itu. Nah, coba lihat angka terakhir saja ya. Ya, kalau 316 angka terakhirnya kan 6 ya. Berisik. Kemudian angka terakhirnya 314 adalah 4. Ini kalau dikuadratkan. Nah, ini 36 atau mungkin angka terakhirnya 6 kalau dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkan angka terakhirnya juga 6. Jadi kalau dikurang ya maka jawabannya adalah yang angka terakhirnya 0. Nah, dari option yang ada yang angka terakhirnya 0 itu di bagian E. Di bagian A dan E ya. Maka mungkin B bisa dicoret ini ya sebagai kemungkinan jawaban. Nah, fokusnya kita tinggal A dengan E. Ya, mungkin teknik seperti ini kadang membantu juga ya biasanya. Kalau lagi beruntung biasanya ada opsi yang cuma satu opsi saja yang angka terakhirnya 0 dan otomatis langsung terjawab. Tapi kalau ada 2 seperti ini mungkin bisa gunakan pendekatan lain. Misalnya bayangkan saja bilangan kuadrat yang ini ya 316.
pasti ini puluhan ribu. Ini juga puluhan ribu. Kalau saya perkurangkan, ya kalau dirasa-rasa ya pasti ribuan juga. Ya, kalau ini yang 630 ini ya agak sulit ya. Selisih ini yang menjadi 600-an, apa ratusan. Biasanya selisih seperti ini, pengurangan seperti ini adalah ribuan ya. Biasanya tertolong dengan seperti itu ya. Ya. Tapi yang utama kalau misalnya tadi ya, rumus yang ini bisa di Bapak Ibu pahami ya. Dan silakan cek nanti beberapa soal hitung cepat biasanya mengandung kuadrat kurang kuadrat. Nah, kalau demikian berarti ingat ini. Sebenarnya masih ada lagi rumus-rumus yang lain ya, yang sering digunakan. Ya. Tapi pada kesempatan ini saya tidak bisa jelaskan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili ya. Mungkin kita bisa pindah di strategi selanjutnya. Jadi strategi tadi adalah memahami beberapa sifat aljabar ya. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya. Strategi selanjutnya adalah pembulatan ya. Nah, ini contoh soal yang menggunakan pendekatan pembulatan ya. Yang strategi penyelesaian dengan pembulatan. Soalnya seperti ini ya, 2 kurang 1/2 dikali 2 kurang 1/3 kali 2 kurang 1/4 kali seterusnya dengan pola yang sama sampai suku yang terakhir 2 kurang 1 ya, yang ini maaf ya, ini 1/354. Ya, hasilnya berapa? Nah, ini jelas kalau tanpa strategi. Nah, ini kita kewalahan ya. Kalau yang orang matematik sendiri ya ini pertanyaan yang mudah sih sebenarnya. Ya, mungkin saya mulai dengan cara yang sebenarnya ya, yang apa ya, sesuai prosedur yang sebenarnya. 1/2 ini dirubah dulu menjadi 3/2. Ya, 3/2. Kemudian 1/3 dirubah menjadi 4/3. Kemudian 1/4 diubah menjadi 5/4. Dan seterusnya sampai suku yang terakhir 1/354 itu adalah 355/354. Sampai di sini mungkin akan masih hasilnya masih berat ya. Ya, selanjutnya ternyata ini kuncinya sini. Coba diperkurangkan ini. Kalau yang paham tentang sistem ini nanti dapat 1/2 ya. Ini 3/2. Ini 3/4. Ini 4/5. Kalau melihat pola yang sudah ada ini, pastilah di sini nanti 5/4 dan seterusnya sampai yang terakhir ini ya 300 berapa ini? Ya 353/354 seperti itu. 5/6 itu. Ya, maaf, gimana ya? Oh ya, 5/6, maaf. Betul ya. Ke 5/6. Nah, mohon maaf, ini tadi ada yang salah ya. Oke, saya ulangi dulu ya. Maaf. Saya ulangi dulu, mohon maaf. Jangan begitu Ahmad. Oke, ini 1/2, yang ini 2/3 ya.
ini 2/3, ini. Nah, kemudian yang ini 4, ya, kemudian selanjutnya ini 5 ya. Dan seterusnya dengan pola yang sama. Nah, 354. Nah, kalau di sini sudah mau jawabannya. Kalau dikalikan ini ya bagi habis ya. 1 ya. Ini kalau dibagi ini 1, ini 1. Nanti yang 5 ini dengan yang di sini juga ada 1, dan 3 nanti dengan yang di sini nanti ada ya, saling bagi habis. Sehingga yang tersisa nanti 1 dan 35. 354. Jadi jawabannya adalah 354. Seperti itu. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu yang tidak punya skill untuk mengolah seperti ini? Ya, mungkin kita bisa gunakan teknik pembulatan. Caranya adalah ya, tapi harus pahami dulu ya, 1/2 itu apa? Ini kan 1,5 ya. Bagaimana 2 kurang 1,5? Pasti jawabannya 0,5 ya. Nah, kemudian di sini bagaimana kalau 2 kurang berapa 1/3? Kalau mungkin tidak bisa detail, minimal tahu lah bahwa ini 1 koma ya. Ini juga nanti 1 koma. Ini juga 2 kurang 1 koma. Yang intinya semua nanti ini 0 koma semua ini. 0 koma, 0 koma, 0 koma. Nah, bagaimana kalau 0 koma semua ini diperkalikan? Apa ya? Di sini jangan memikirkan nilai asli ya, nilai eksaknya atau nilai yang sebenarnya. Yang Bapak Ibu pikirkan kan ini teknik pembulatan ya, salah satunya adalah ya mungkin bisa apakah ini dekat dengan 0 atau dekat dengan 1, bisa dipertimbangkan seperti itu. Apakah dekat dengan 2? Ya. Nah, kalau di analisa ini 0, ini kalau diperkalikan pasti masih 0, juga kan. 0, minimal jangan pilih ini ya, E jangan dipilih, D jangan dipilih. Karena ini ratusan ya angkanya, bukan 0, ya. Kemudian yang C, bagaimana yang C? C ini kalau dibagi ini 1 koma, karena pembilangnya lebih tinggi sedikit dibandingkan penyebut 1 koma, makanya juga bukan jawaban. Nah, yang terakhir 353, bukan yang terakhir ya. Yang opsi B 353/354, karena pembilangnya lebih kecil sedikit dibandingkan penyebut, maka ini dekat dengan 1 ini ya, dekat 1. Nah, tinggal ditimbang-timbang ya, karena kalau yang A ini kan 0, ini jelas 0. Ini juga yang dekat 1 juga 0 sebenarnya. Ya mungkin 0,9 lah, kayak begitu ya. Sedangkan 354 ini 0,00. Nah, tinggal di analisis sedikit saja ya. Pasti akan setuju bahwa jawaban yang cocok adalah A. Seperti itu. Saya sering melihat soal-soal yang menggunakan teknik pembulatan, dia terbantu karena opsinya ya. Opsinya. Kebetulan opsinya ini mendukung ya, karena cuma 1 opsi saja yang 0,00 begitu ya, yang lainnya tidak. Nah, dan biasanya juga seperti itu ternyata ya. Dan memang salah satu teknik untuk menyelesaikan hitung cepat adalah dengan pembulatan. Coba Bapak Ibu coba cari soal yang lain, terutama terkait pecahan dan desimal, kemudian terapkan teknik pembulatan. Insya Allah bisa itu ya. Karena memang soalnya sudah desain bisa juga dengan teknik seperti itu. Ya, tapi yang utama sebenarnya teknik yang pertama ya. Ya lebih. Oke. Jadi cukup ya. Ini kedua kita atau strategi yang kedua kita adalah membulatkan. Oke, yang berikutnya. Ya, strategi selanjutnya adalah eliminasi dan substitusi ya.
Nah, ini Bapak Ibu yang masih ingat materi dasar. Ini materi SMP ini. Eliminasi itu artinya menyingkirkan dan substitusi artinya mengganti. Artinya mengganti. Ya, ini masalah berkaitan dengan usia ya, sering muncul juga ini. Jadi kita uraikan satu persatu informasi yang ada pada soal. Oke, untuk menyiasati soal seperti ini ya. Mulai dengan pemisalan ya. Ya, biasanya pemisalan dengan inisial nama. Misalnya Ana ya, inisialnya A. Mohon maaf Pak Jaya, ini tolong di suaranya ini ada suara yang mengganggu ya. Oke, bisa? Ya, saya lanjut lagi ya. Di sini berbicara tentang usia Ana dan Lina ya. Misalnya untuk mudahnya saja pakai inisial ya. A itu usia Ana. Nah, tapi usia Ana yang mana? Yang sekarang. Ya. Sedangkan Lina itu juga L itu adalah usia usia ini usia Ana ya tadi. Nah, ini usia Lina yang sekarang juga nih. Oke. Ini yang pertama ya, pemisalan seperti ini. Jadi pemisalannya adalah waktu yang sekarang. Sekarang kita bahas bagaimana menerjemahkan setiap informasi pada soal ini ke dalam bentuk aljabar ya. 5 tahun yang lalu usia Ana adalah sepertiga dari usia Lina sekarang. Kalau 5 tahun yang lalu, bagaimana dengan Ana 5 tahun yang lalu? Tentunya A kurang 5. Ya, adalah itu berarti sama dengan ya. Sepertiga usia Lina sekarang. Ya, usia Lina sekarang apa itu? L ya. Berarti sepertiga L. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya 15 tahun yang akan datang. Perbandingan usia Ana dan usia Lina 3:4. Nah, bagaimana mengkonversi ke dalam bahasa aljabar? Berarti A tambah 15 perbandingan ya, berarti per L tambah 15 sama dengan 3/4. Seperti itu. Nah, inilah nanti yang akan diterapkan teknik eliminasi dan substitusi. Nah, hanya saja bentuknya ini masih belum rapi ya. Oke. Kita buat rapi dulu ya. Oke, misalnya yang pertama ini. Ya, mungkin dengan cara mengali 3 ya. Ini salah satu tips juga ya, kalau ada pecahan bagaimana menyiasati pecahan? Ya adalah kali dengan penyebutnya. Nah, kalau saya kali dengan penyebut 3 ini, maka di sini 3A kurang 15 sama dengan L. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau yang ini bagaimana yang kedua ini? Ini bisa dengan diterapkan kali silang ya. 4 kali A, 4A. 4 kali 15, itu berapa ya? 60 ya. Sama dengan 3 kali L, 3L, dan 3 kali 15, 45. Nah, mana bisa dieliminasi? Nah, supaya ada yang bisa dieliminasi atau yang disingkirkan, pengalinya ini magnitudenya harus sama ya, bilangan magnitudenya
misalnya A magnetudnya 3, ini yang di bawah ini magnetudnya 4, karena tidak sama nanti dikasih sama dengan cara mengalih dengan suatu bilangan. Nah, contohnya lagi, ini L magnetudnya 1, ini magnetudnya 3, jadi supaya sama ya mungkin yang L ini nanti dikali 3, yang di atas ini ya, dikali 3. Oke. Misalnya ya, yang pertama ini saja dikali 3 ya. Kalau dikali 3 maka ini 9A kurang 45 sama dengan 3L. Karena sudah sama 3L bisa kita eliminasi dengan cara mengurang ya. Nah, ini habis ini. Yang ada tinggal 45, kemudian 60 kurang min 45 itu 100 positif ya, 105. 4A kurang 9A nanti minus 5A. Ya, jadi ya, nanti dicari oke, nanti sini ya. Minus 5A nanti 105-nya ini kalau pindah ke kiri jadi kurang 105 ya. Kalau tambah 105 pindah ke kiri jadi kurang 105, jadi minus 60. Jadi A-nya nanti sama dengan 12. Jadi usianya 17 tahun. Ya, berarti 8 tahun yang akan datang tinggal tambah 8 saja. Jadi 20 tahun. Seperti itu ya. Mungkin yang saya jelaskan ini terlalu lama ya. Tapi tergantung Bapak Ibu sebenarnya. Pengalamannya dalam mengoperasikan aljabar ya. Semakin mahir, ya, ini langkahnya apa? Jawaban yang diperoleh semakin cepat ya. Seperti itu. Ya, biasanya juga yang ditanyakan adalah misalnya usia Lina ya. Kalau ditanyakan usia Lina berarti nilai A12 tadi kita pakai teknik substitusi untuk menjawabnya ya. 12 disubstitusi ke sini nih. Dan nanti akan ketahui usia Lina ya. Misalnya ya, kalau sini 12 tadi 12 kurang 5 7. Jadi L adalah 7, berarti L-nya adalah 21. Jadi usia Lina itu 21. Usia Lina yang sekarang. Oke, mungkin ini sudah mewakili. Nah, jadi ada juga memang beberapa soal yang menggunakan eliminasi dan substitusi. Ya, oke, lanjut lagi ya. Ya, kemudian selanjutnya mengenai rasio pekerjaan ya. Ya, istilahnya ya. Ya mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat ya soal yang seperti yang tampil ini ya. Jadi saya ambil satu contoh saja. Sebuah bak mandi memiliki 3 keran yang mengalirkan air ke dalamnya. Keran pertama dapat mengisi bak dalam waktu 90 menit. Keran kedua dalam waktu 80 menit. Sedangkan yang ketiga dalam waktu 1 jam. Jika dalam suatu waktu ketiga keran dibuka, maka bak akan penuh dalam berapa menit. Seperti itu. Ini ibaratnya nih ada 3 keran bekerja bersama-sama mengisi penuh bak mandi ya. Jadi setiap masalah di tes TIU yang berkaitan dengan kerja bersama, di sini strateginya. Yang berkaitan dengan kerja bersama-sama ya. Yang kita kita fokus pada pekerjaannya ya. Ini pekerjaan kan mengisi satu bak ya di sini. Sebuah bak mandi berarti 1 bak yang di sini ya. Ya, lain cerita kalau dia 2 bak yang di sini. Ini kan 1 bak ya. 1 bak. Nah, pertama-tama kita cari dulu rasionya ya. Rasio dari rasio pekerjaan dari keran pertama.
kan keran pertama itu 90 menit ngisinya ya, sampai full. Berarti satu bak mandi, rasio pekerjaannya untuk keran pertama itu dalam 90 menit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kuncinya ya, memahami ini ya, 1/90 ini ya. Nah, kalau masih ada yang belum paham ya, berdasarkan cerita misalnya ya, kalau memang dia ngisi penuhnya 90 menit, maka dalam kalau ada 2 bak yang serupa, berapa menit isi fullnya? Nah, tentunya 180 menit. Ya, kalau 2 bak 180 berarti rasio pekerjaannya kan 2/180. Dan memang ini sama dengan rasio yang ini ya, sama saja. Nah, jadi rasionya memang untuk keran A ini adalah 1/90 bak dalam 90 menit seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya bahasa dari saya ini. Nah, ini yang keran pertama. Nah, keran itu satu bak itu diisi 80 menit. Dan yang terakhir satu bak diisi dalam waktu 1 jam atau 60 menit ya. Kita persamakan saja satuannya. Karena bekerja bersama-sama, nah ini kuncinya. Kalau bekerja bersama-sama maka semua rasio pekerjaan dijumlah ya. Karena ada juga kasus yang kurang, tapi pada kesempatan ini saya tidak bahas ya. Yang mungkin ada di buku-buku bisa dicari ya. Kalau untuk kasus ini ditambah ya, ditambah. Nah, ini nanti sama dengan kalau mereka bersama-sama, pertanyaannya itu berapa lama ya bersama-sama? Nah, berarti ya, sama dengan satu bak dalam berapa menit. Nah, jadi X ini adalah mewakili kalau mereka bersama-sama. Ini nanti persamaan yang akan diselesaikan ya. Karena tergantung Bapak Ibu lagi nih ya, pengalaman matematikanya bagaimana menyelesaikan pernyataan ini. Karena tinggal sedikit lagi nih, kan sudah utak-atik sedikit ini langsung dapat hasilnya nanti. Oke. Strateginya kalau menghadapi persamaan yang melibatkan pecahan sama seperti yang saya jelaskan tadi di soal sebelumnya. Kita istilahnya kita kali dengan sebuah bilangan yang mana bisa mereduksi lagi nih supaya lebih kecil lagi ya. Contohnya saya kali dengan 10. Kalau saya kali 10 tentunya ini jadi 1/9 ya. Ini jadi 1/8 dan ini jadi 1/6. Karena bilangannya lebih ringan lagi ya. Setelah itu mungkin bisa kita kali lagi dengan, soalnya kali dengan apa? 9. Kalau kali 9 maka ini jadi 1. Nah, ini tambah ya. Ini jadi 9/8. Yang ini nanti jadi 1/6 kali 9 berapa? Nanti 9/6 atau sederhananya 3/2. Nah, lebih kita ambil yang sederhana yang lebih bagus. 3/2. Nah, sedangkan yang maaf tadi ya, saya lupa. Di sini bukan 10 X ya, kalau dikali 10 ini jadi 10/X. Ya, saya ulangi 10/X. Jadi di sini 90/X. Seperti itu. Karena masih ada pecahan lagi, nah, kita kali lagi. Kita kali lagi misalnya dengan berapa? 8 ya. Kalau dikali 8, ya mohon maaf ya kan agak sempit ini. Saya tulis di atas lagi ya. Saya tulis di atas. Kali 8 berarti nanti jadi 8 tambah 9/8 kali 8. Nanti per 8-nya hilang ya. Nah, jadi 9 saja. Kemudian 3/2 kali 8. Ya, ini kan 8 bagi 2, 4 ya. 8 bagi 2, 4 berarti nanti 12 ini.
14. Nah, bagaimana dengan 98 nanti menjadi 720 per X. Nah, ini nanti ini jumlah. Ini kalau dijumlah nanti dapat 29 ya. Ya, 29. Jadi 29 sama dengan 720 per X. Oh, berarti X-nya adalah 720 per 29. Berapa 720 per 29? Ya, mungkin ini tidak bulat ya. Koma-koma ini. Ya, kalau belum terbayangkan ya kita pakai pendekatan saja ya. Misalnya 29 ini kita dekati dengan 30 ya. Kalau saya bagi dengan 30 kan bisa ini ya. Dibagi habis ini. Nolnya habis dibagi, nanti 72 bagi 3. Ini kalau tidak salah 25 ya. Bukan, 24. 24. Nah, jadi jawabannya 24. Tapi 24 tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena tadi kita membulatkan. Kalau 720 bagi 30 adalah 24, maka 720 bagi 29 itu 24 koma. 24 koma. 24 koma berarti yang mendekati adalah 25 ya. Jadi jawabannya 25. Seperti itu. Ya, kita pembulatannya ke atas ya, karena berbicara tentang waktu. Nah, tadi 24 koma berarti pembulatannya ke atas jadi 25. Ya. Jadi strateginya seperti itu ya. Kalau berkaitan dengan rasio pekerjaan, biasanya mengenai kerja bersama-sama. Strateginya seperti itu. Silakan dicari yang semisal ini dan lakukan dengan strategi seperti ini, insya Allah bisa. Ya, tapi tetap kalau ada soal yang punya variasi soal sedikit, mungkin ada perbedaan yang ada sedikit juga perbedaan dari intinya konsep yang ini tadi ya, dipahami yang ini ya, yang selingkar ini. Intinya di situ. Ya. Mungkin saya bisa pindah lagi di slide selanjutnya ya. Nah, ini berikutnya ya. Kita gunakan diagram Venn dalam memecahkan masalah satu masalah di TIO ya, soal TIO. Coba perhatikan ya. Dari sekelompok anak, 16 anak senang membaca, 18 anak senang menggambar, 8 anak senang keduanya, tetapi ada 4 anak yang tidak suka membaca maupun menggambar. Banyak anak dalam kelompok tersebut adalah, nah ini kalau mau mudahnya ini pakai diagram Venn. Ini materi di SMP ya. Sampaikan di room saja. Misalnya ini setelah pembicaraannya ya. Itu sekelompok anak. Jadi ini dalam kotak ini mewakili sekelompok anak. Yang kita tahu berapa banyaknya. Ini yang ditanyakan pada soal. Kemudian 16 anak senang membaca. Misalnya saya bikin sebuah lingkaran di sini yang mewakili ya 16 anak yang senang membaca. Jadi 16 ya. Kemudian 18 anak senang menggambar. Coba kita hubungi dulu ya. Karena ada yang senang keduanya, ya gambarnya seperti ini nanti ya. Di sini nanti ada 18 anak senang menggambar. Nah, di tengah-tengah sini yang senang keduanya itu 8. Kemudian ada 4 anak yang tidak suka membaca maupun menggambar. Oh, berarti mana letaknya ini? Yang 4 anak. Nah, itu di luar dari lingkaran ini. Mohon maaf, ya, seperti ini. Yang halo perlu Pak Syarani. Ya, bagaimana? Halo, tolong disampaikan Pak Jayani itu link presensinya diperbaiki karena tidak bisa di input itu sama peserta.
ada chatting di room chat. Oh iya. Pak Jayani, halo. Ya, baik. Saya sudah copy. Iya, oke. Lanjut Pak ya. Nah, yang perlu dipahami di sini 16 anak yang senang membaca ini kata kunci ya, sama 18 yang suka menggambar ini ya. Di sini mengandung misalnya ya, yang 16 ini dulu ya. 16 anak yang senang membaca di sini tidak hanya senang membaca ya. Beberapa di antaranya pasti dari cerita ini ya, beberapa di antaranya tentunya ada juga yang senang gambar. Ya, dari gambarnya jelas ini. Jadi 16 ini bukan murni istilahnya senang membaca saja. Ya, ada juga yang senang menggambar dari 16 orang ini. Nah, caranya adalah untuk menyelesaikan soal ini, tentukan dulu mana yang hanya senang membaca saja. Ya, kalau yang hanya senang membaca berarti 16 dikurang 8. Atau sekitar berapa ya? 8 ya. Nah, jadi yang hanya senang membaca itu 8 orang. Begitu ya. Sama juga dengan yang ini ya, yang senang menggambarkan ini ada 18. Nah, itu dimaknai bahwa ada juga yang senang menggambar ini yang suka atau senang membaca. Makanya untuk mengetahui mana yang hanya senang menggambar, ingat ya yang hanya, berarti 18 nanti dikurangi dengan 8 yang suka keduanya ini ya. Sehingga didapat ini 10. Oke. Yang hanya senang membaca, jika saya jumlah dengan yang senang keduanya, saya jumlah lagi dengan yang hanya senang menggambar, kemudian saya jumlah lagi dengan yang tidak suka keduanya, maka diperolehlah itu jumlah anak secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui jumlah keseluruhan berarti 8 ditambah 10 ditambah yang suka keduanya tadi, ditambah dengan 4 orang yang tidak suka keduanya. Nah, seperti itu. Dan ini jawabannya ini berapa ya? Ini 18, ini 12, ini semua 30. Jadi ada 30. Nah, jadi dengan cara digantung ini menjadi mudah ya. Oke, kita bisa lanjut. Selanjutnya ada lagi beberapa ini ya. Oke, selanjutnya Oke, kita bisa juga menggunakan bagan dalam memecahkan salah satu jenis soal TIO ya, yang berkaitan dengan porsi ya. Nah, contohnya seperti ini ya, ini berkaitan dengan porsi. Di dalam sebuah kandang terdapat 80 ekor ayam yang terdiri dari 35 ekor ayam jantan. Dari jumlah pejantan tersebut terdapat 15 ekor ayam kampung. Jika jumlah semua ayam kampung ada 45 ekor, maka jumlah betina yang bukan ayam kampung ada berapa? Gitu. Ini mudah ini kalau kita gunakan bagan ya. Mudah. Oke, caranya adalah ya secara umum kan ada 80 ekor ya. 80 ekor. Kemudian dirinci menjadi 2 ini ya. Dari cerita soal ini kan ada yang jantan, ada yang betina. Oke, yang jantannya sini 35. Ya.
ada soal mengenai berapa jumlah betina, otomatis nanti kita akan tahu ya. Pasti betinanya nanti sebanyak berapa itu? 45 ya. 45. Oke, lanjut. Ini lagi ya, informasi kedua. Dari jumlah pejantan tersebut, yang jantan ya, terdapat 15 ekor ayam kampung. Oke, berarti saya rinci lagi nih ya. 15 ekor ayam kampung. Oke. Saya simbolkan saja K ya, kampung ya. Ini ada 15. Kalau 15 ayam kampung berarti yang bukan ayam kampung, ya oke, saya kasih simbol seperti ini. Ini bacanya bukan ya. Bukan ayam kampung itu ya, tentunya ada 20 ya. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut, informasi selanjutnya. Jika jumlah semua ayam kampung itu 45 ekor. Oh, di sini kan 20 ya, di jantan. Nah, berarti sisanya ada di betina ya. Nah, jadi saya bikin lagi di dua sini apa kan? Di sini yang kampung dan di sini yang bukan ayam kampung. Katanya jumlah ayam kampung 45 ekor. Berarti mohon maaf tadi saya keliru ya. Yang ayam kampung itu yang ini ya. 15. Berarti kurangnya berapa ini? Di sini nanti yaitu sebanyak 25 ya. Maaf. 30 ya. Nah, jadi ayam kampung itu ada 30 di apa yang betina. Nah, maka tentunya kalau di sini 30 berarti yang bukan ayam kampung itu sebanyak ya 15. Nah, maka terjawab pertanyaannya. Jumlah ayam betina yang bukan ayam kampung. Ini jawabannya. Jadi 15 ekor. Jadi kalau dengan bagan ini simpel, tidak usah pakai rumus macam-macam. Nah, paling Bapak Ibu cuma tandai saja soal-soal yang bisa menggunakan teknik bagan ini ya. Ya, terutama masalah porsi biasanya. Oke, saya bisa lanjut. Ya, strateginya juga yang berikutnya bisa menggunakan memaknai apa itu persentase. Nah, ini sering muncul ini mengenai untung rugi dan lain-lain, masalah diskon ya. Kata kuncinya sini adalah memaknai apa itu persentase. Itu kuncinya. Oke, saya kasih contoh ya. Ini contohnya satu ini ya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili. Seorang pemilik mobil menjual mobilnya dengan harga 96 juta. Ternyata ia mendapatkan kerugian 20% dari harga beli. Jadi mobil itu dibeli dengan harga berapa? Kalau rugi berarti harga belinya pasti lebih dari apa? Harga jual ya. Dengan itu saja sebenarnya kalau ada yang mau pakai teknik tembak-tembak jonga ya namanya. Ya minimal jangan pilih A, B, C. Ya alasannya itu ya. Kalau rugi berarti harga belinya semula-mula itu lebih tinggi daripada harga jual. Berarti harganya lebih dari 96.000. Ya, mungkin tinggal ditaksir saja ya. Kira-kira 20% rugi itu yang mana kira-kira? Ya, kalau ini mungkin bisa langsung ditebak ya. Oke, kalau yang cara seperti ini kadang-kadang membantu juga sih ya. Tapi dia bergantung dengan opsinya. Kalau opsinya memang membantu, biasanya langsung mudah dapat jawabnya. Oke, tapi saya tidak akan membahas di sini. Ini salah satu teknik saja ya. Kalau bagi yang tidak paham dengan rumus bla bla bla, cuma bisa memahami apa istilahnya. Makna rugi misalnya, dia tahu rugi itu apa. Rugi itu berarti mula-mulanya lebih tinggi daripada yang selanjutnya atau yang ketika saya jual. Nah, bagaimana dengan bagaimana dengan strategi mengenai presentasi tadi ya seperti ini ya. Kita maknai dulu apa ini 20% ini ya. 20% berarti 20 per 100 ya.
20 ini mewakili apa? 100 ini mewakili apa? Nah, itu harus tahu. Karena dia bilang katanya 20% dari harga beli, berarti ini mewakili harga beli ya, 100 ini. B saja ya. Sedangkan yang 20 ini mewakili rugi. Oke, rugi. Berarti kasih R saja ya. Oke. Kemudian, nah ini kan tentang persennya ya. Kalau sudah paham ini, selanjutnya apa yang diketahui dari soal kita ini? Ternyata harga jual 96 juta. Oh, jualnya itu 96 juta. Nah, yang ditanyakan adalah harga beli. Oke, kita yang ditanyakan harga belinya berapa? Oke, untuk membedakan mungkin di sini apa ya ini? Kasih persen saja ya. Tidak ya. Atau begini ya. Yang ini B kecil saja. Ini R kecil ya. Ya, oke, ini B besar. Ini berarti nilai realnya nanti ya. Kalau ini kan B yang ini nilai persennya ya. Gitu ya, nilai rasionya maksudnya perbandingannya. Karena ditanyakan B, kita gunakan perbandingan perbandingan lurus ya. Berarti B ini ya. Saya banding dengan yang diketahui kan jual ya. Berarti dibagi dengan J saja. Ini kata jual ya. Kalau beli saya bagi jual berarti belinya berapa di sini belinya? Kalau berdasarkan persentase, jawabannya adalah apa nih? 100 ya. Bilangan persentasenya 100 ya. Maksudnya bilang rasionya ya 100. Kemudian kalau jual di sini ya tinggal lagi rugi ya. Rugi itu sebenarnya rumusnya itu jual kurang beli ya. Ya. Kan bisa juga beli kurang jual ya. Kenapa beli kurang jual? Karena belinya lebih mahal dibandingkan jualnya. B kurang J. Berarti di sini berarti J-nya di sini nanti B kurang N gitu. Mudah kok memahaminya. Bahwa jualnya itu ya beli kurang rugi. Berarti di sini 100 kurang 20 itu adalah 80. Seperti itu. Berarti B-nya ini adalah ya 100 per 80 kali 96 juta begitu. Kali silang ya. Nah, ini bisa bagi habis 10-nya dulu. Ya, 10 per 8 bisa disederhanakan jadi 5 per 4. Ya, sehingga nanti 5 per 4 kali 96 juta. Ya, tinggal ini saja ya. Nanti akan terjawab. Ya. Bagusnya dibagi dulu ya. 96 bagi 4. Kalau bagi 4 ini kan 2, 4, 8, 16, 4 ya, 24 ya. Kemudian 5. Kalau dikali 5 berarti dapat 120. Jadi jawabannya ini 120 juta. Ya, yang ini ya. Yang di sini adalah memaknai persen itu apa. Silakan dicoba untuk soal-soal yang lain terkait dengan persen ya. Diskon atau Oke, ini mungkin yang bisa mewakili untuk persentase. Kemudian berikutnya strategi selanjutnya ya ada yang disebut sebagai bekerja dengan kasus. Ya. Contohnya ini ya, P kuadrat tambah PQ tambah 2P akar PQ bagi akar P tambah akar Q. Wah, ini bagi matematik ini berat ini. Tapi jangan khawatir ya.
Istilah strateginya untuk soal seperti ini. Jadi ini sebenarnya mencari kesamaan ya. Kesamaan antara yang di soal ini yang selingkari dengan salah satu di antara opsi ini ya. Yang sama. Ya. Ini kesamaannya ini berbentuk umum. Kenapa disebut umum? Karena P-nya kan belum ditahu, Q-nya belum ditahu. Jadi bersifat umum ini. Nah, apa itu bekerja dengan kasus khusus? Yaitu kita jadikan kasus yang umum ini menjadi khusus. Caranya mudah sekali. Kita ganti P-nya dengan Q-nya dengan bilangan yang lain juga ya. Ya, karena kita ganti dengan bilangan yang bebas, terserah kita. Ya, di sini jangan juga menyuruh kita untuk berhitung. Ya, karena ada akar di situ, bagusnya P dengan Q bilangan yang bisa saya tarik akarnya. Contohnya misalnya 1, Q-nya 4. Kalau P-nya 1, Q-nya 4 berarti nanti soalnya menjadi lebih khusus, bukan lagi umum ya. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kali 4 tambah 2 kali 1 akar 1 kali 4 bagi akar 1 tambah akar 4. Saya kira mudah ini ya. 1 tambah 4 terus tambah nanti di sini akar 4 itu 2. Nah, berarti nanti 2 kali 2 jadi sini 4 juga ya. Dan yang penyebutnya 1 tambah 2. Sehingga didapatkan 9/3. Nah, 9/3 ini adalah 3. Seperti itu. Artinya apa? Ya, kalau berubah jadi khusus P-nya 1, Q-nya 4, maka di opsinya juga harus begitu. Nah, di opsinya juga ganti dengan itu. Opsi A. Kalau P-nya 1 ini dia ini, I-nya 4, jadi berapa ini? Nah, ternyata jadinya 3. Di sini, di opsi B, jadi ini mungkin ya, ini mungkin. Kemudian di opsi B, nanti 1 kali akar 1, nanti 1 tambah akar 4 itu 2. Ini juga 3 ini ya, B-nya 3. Yang C ini akar 1, 1, akar 4, 2 dibagi nanti 4. Nah, ini tidak 3. Karena tidak 3, maka jangan memilih C gitu. Kemudian yang D juga nanti ini silakan dicoba, ini tidak 3 ya. Yang E, mohon maaf ya, E dengan C ini opsinya sama ya. Mungkin berarti saya salah ketik ini. Ya, ini juga tidak sebenarnya ya. Oke. Sehingga sekarang bergantung pada dua opsi ini mana yang benar ya. Apakah akar P tambah akar Q ataukah P kali akar P tambah akar Q. Begitu. Tinggal dua opsi ini yang mungkin. Nah, bagaimana menentukan mana yang tepat di antara ini? Di antara dua ini ya. Kita coba satu kali lagi. Kita kasih lagi nilai khusus lagi ya. Nah, mungkin gantian ya. P-nya yang 4, Q-nya yang 1. Nah, kalau demikian nanti soalnya apa yang terjadi dengan soal kalau diganti ya, nanti jadi P kuadrat nanti 16, P kali Q jadi 4, 2P kali akar PQ ini jadi berapa? 16, dan akar P jadi akar 42 ditambah 1 begitu ya. Ini menjadi berapa ini? 16 tambah 4, 20, 36 bagi 3. 36 bagi 3 adalah 12. Untuk mengetahui mana yang benar dengan B, yang mana yang saya masukkan B, hasilnya 12. Nah, ternyata yang cocok itu B. Jadi memang jawabannya ini nanti B ya. Jawaban yang tepat itu B. Nah, ini adalah strategi bekerja dengan kasus khusus. Biasanya untuk soal-soal yang mencari kesamaan
persamaan bentuk aljabar. Antara soal dengan option ada ya bentuk di soal mau dicari yang samanya dengan di option. Kita bekerja saja dengan kasus ya. Oke. Mudah-mudahan bisa mewakili ini. Saya lanjut lagi. Ada lagi kayaknya ini. Oke, selanjutnya. Kerja mundur. Oke. Ada juga strategi kerja mundur ya. Kita bisa menyelesaikan dengan kerja mundur. Biasanya soal yang menggunakan teknik kerja mundur itu yang berkaitan dengan pertanyaan ini ya, berapakah banyak kelereng mula-mula gitu. Jadi mula-mulanya tidak ditahu ceritanya ya. Setelah ada semacam proses begitu sehingga didapat hasil akhir begitu. Ya, bagaimana cara untuk menjawab kasus seperti itu? Ya, kita balik prosesnya. Kita balik. Ini kalau dikerjakan dengan tidak mundur ini pusing ya. Melibatkan aljabar yang membingungkan, apalagi tidak paham dengan matematik. Tapi kalau kita kerja mundur ini mudah ini. Jadi ingat ya, tandai soal yang berkaitan dengan pertanyaan berapakah bla 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 mula-mula seperti itu. Ya. Ini ya. Karena kerja mundur berarti kita ambil dari informasi dari yang paling bawah ya. Oke, di sini bercerita tentang ABC yang saling pinjam meminjam kelereng ya. Kalau informasi yang paling bawahnya ini katanya yang ini ya, saya garis bawah ini, masing-masing setelah terjadi proses pinjam meminjam, yang terakhir ternyata masing-masing memiliki 16 kelereng. Oke lah, kita bikin tabel nilai ya. Bingung ya di mana bikinnya ini. Bentar ya. Di sini saja ya, enggak apa-apa. Oke, ini A, B, C. Oke. Ya, 16 semuanya ya. Posisi akhir ini 16. Oke. Ini pada saat apa 16 ini? Coba kita baca secara utuh informasinya. Ini ya, dari sini ya. Hari terakhir C meminjami semua kelereng kepada A dan B, sehingga jumlah kelereng A, B, dan C masing-masing 2 kali lipat jumlah kelereng sebelumnya. Karena C meminjami, berarti C itu lebih banyak awalnya ya. Sebelum dia meminjami lebih banyak daripada yang lain. Setelah dia pinjami ternyata jumlah A dan B 2 kalinya. Oh, berarti mudah ini. Berarti sebelum 16 ini kelereng A ini masih 8. Ya, B juga ada 8. Yang berarti setelah dipinjamkan oleh C sehingga menjadi 2 kali lipat sebelumnya. Ya, ini sesuai kan? 2 kali lipat dari 8 kan 16. Nah, bagaimana dengan kelereng C sendiri? Tentunya lebih besar daripada 16 ya. Lebih banyak daripada 16. Karena dia memberi sebanyak 8 di A dan 8 B, berarti ditambah 8 ditambah 8 berarti 32 ya. C-nya ini ada 32. Kelereng sebelum ini ya. Sebelum air ini ya. Jadi ada 32 kelerengnya. Kemudian kita naik lagi di atasnya karena kerja mundur ya. Ya, informasi yang ini ya. B meminjami sejumlah kelereng ke A dan C. Berarti B ini yang lebih besar nantinya ya. Sehingga jumlah kelereng A dan C 2 kali lipat jumlah kelereng sebelumnya. Oke, ingat B ya. Berarti 2 kali lipat dari sebelumnya. Berarti A sebelumnya itu 4. Kalau C sebelumnya 16. Nah, kalau B sebelumnya ya pasti ditambah 20. Jadi 28 ya. Tambah 20. 20 dari mana ya? Dari 16 ditambah 4 ya. Jadi 28. Nah, terus naik lagi di atas, informasi di atasnya A meminjami kepada B dan C, sehingga 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya juga ya. Ceritanya mirip tadi. Berarti di sini 8,
di sini berapa ya? 28 bagi 2 ya, 2 kalinya ya. Berarti 14. Berarti di sini ditambah dengan 20 berapa? 22 ya. Kita dapat 20. Nah. Oke. Selesai. Nah, terus pertanyaan apa tadi? Banyak kelereng B mula-mula. Berarti ini. Jadi jawabannya 14. Ini tidak butuh rumus-rumus yang macam-macam ya. Ya. Jadi ditanya ya soal-soal yang soal yang bisa dikerjakan dengan metode kerja sendiri. Namun ini bisa mewakili. Oke, cara lagi kayaknya nih ya. Selanjutnya konfirmasi opsi. Oke. Contoh soal yang berkaitan dengan penalaran analitis. Mungkin sering Bapak Ibu sering juga melihat soal semacam ini ya. Oke, Dina, Vina, Lina, Nina, Tina. Biasanya soalnya ini yang membuat membingungkan biasanya nama-namanya itu dibuat mirip-mirip. Sudah ceritanya panjang, soalnya mirip-mirip lagi. Apa namanya mirip-mirip lagi? Kadang bingung ya. Tapi yang khawatir kita pakai inisial saja nanti ya. Misalnya Dina itu D. Mohon maaf ya, tidak pakai teknik gitu. Ya, tidak perlu ya, tidak perlu menggunakan istilah nama. Kemudian nilai rapot Dina dan Nina masuk peringkat 10 besar. Peringkat Dina tidak lebih baik dari Vina. Rapot Dina lebih baik daripada Tina, tetapi tidak demikian terhadap peringkat Vina. Dina memperoleh peringkat 10, sedangkan Vina 2 peringkat di bawah Dina. Ini kalau kita menyelesaikan soal hanya melihat soalnya saja, itu bingung itu. Lama ya. Tapi coba lihat lihat opsinya ya. Ternyata dengan melihat opsi ternyata ini menjadi mudah ini. Kita konfirmasi saja ini opsinya ini benar apa tidak? Sesuai tidak dengan cerita soal. Coba lihat ya. Dina dan Nina masuk bukan itu ya. Ini ya. Peringkat Tina tidak lebih baik daripada Tina. Berarti yang dulu baru Tina. Maka kita cari opsi saja. Di opsi mana yang menyebut Tina lebih dulu baru Tina. Kalau A oke ya. Kalau B karena sini Tina dulu baru Vina, berarti bukan jawabannya ini. Gitu ya. Kemudian yang C, ya ini mungkin C ya, karena Tina dulu baru Tina, sesuai dengan cerita soal. Kemudian berikutnya ini tidak ya, salah ya. Dan ini juga salah. Baru satu informasi saja sudah ketahuan mana yang tidak, mana yang mungkin. Kemudian berikutnya, informasi selanjutnya, peringkat Lina lebih baik daripada Tina. Oh, berarti Lina dulu disebut baru Tina. Di antara A dengan C, sekarang kita duel ya antara A dengan C. Mana menyebutkan Lina dan Tina? Lina itu baru Tina. Oh, ternyata dua-duanya. Dua-duanya menyebutkan Lina dan Tina. Berarti informasi ini tidak membantu ya. Kemudian berikutnya, Dina memperoleh peringkat 10, sedangkan Tina 2 peringkat di bawah Dina. Oh, berarti Dina dulu baru iya, Dina dulu baru Vina. Ya. Kemudian diperiksa soalnya, wah ini ternyata sama juga ya. Dina dulu baru Vina, Dina baru Vina. Oke. Oh, berarti mungkin lagi ya A dengan C. Nah, kalau begitu informasinya mana nih ya? Atas tuh nilai rapot Dina. Ya. Nilai rapot Dina dan Nina masuk peringkat 10 besar ya. Dina ya betul ini membantu ya. Dina sama Nina masuk
10 besar. Sedangkan tadi siapa ya? Vina ya. Vina berarti di bawahnya ya. Vina kan 2 peringkat di bawah Dina. Berarti Vina tidak masuk 10 besar kan? Maka yang mungkin itu yang C ya. Karena posisi Vina itu di bawahnya Dina dan Nina. Ini Vina di bawahnya Dina dan Nina. Jadi yang cocok itu C. Jadi A ini otomatis salah. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa konfirmasi opsi jawaban, kita sesuaikan dengan fakta soalnya bagaimana, sesuai apa tidak. Dan ini lebih cepat ya daripada kita hanya mengolah apa istilahnya informasi pada soal saja dengan menutup opsinya ya. Lebih cepat ini. Ya. Seperti itu ya. Ini mudah-mudahan bisa mewakili. Kemudian selanjutnya ya ini soal penalaran logis ya. Nantinya soal yang terakhir ini ya. Oke. Kemudian kita juga bisa membacakan masalah soal TIU dengan mengeliminasi opsi jawaban ya. Misalnya saya terapkan ini pada soal penalaran logis. Ini terkadang membantu ya. Oke, saya mulai ya. Ada 2 premis, yang namanya premis ya. Premis itu suatu pernyataan yang kita anggap benar. Kita anggap benar. Jadi yang kadang soal mengenai penalaran logis itu kalimatnya itu tidak masuk akal ya. Artinya dari segi kebenaran itu salah. Dia dengar kita ribut, dia langsung kasih penjagonya. Jadi persoalannya kenapa? Karena fokusnya kita itu bukan masalah benar salahnya ya, tidak. Kalau kita pada konteks kalimatnya ya, konteks pernyataannya. Jadi ini kita anggap benar ya. Nah, walaupun misalnya suatu saat ada fakta yang salah ya. Jadi ini kita anggap benar. Ini disebut sebagai premis. Ini premis pertama, ini premis kedua. Semua mahasiswa Universitas Gatot Kaca lulus tepat waktu. Kemudian yang kedua, sebagian mahasiswa Universitas Gatot Kaca adalah pekerja di perguruan tinggi di PT ya, persoalan terbatas X. Kesimpulan yang tepat dari 2 premis di atas, ya ini ada 5 ya. Ada 5 ya, silakan dibaca sendiri opsinya. Nah di sini sebenarnya bisa menggunakan teknik diagram Venn ya, yang sudah dibahas sebelumnya. Bisa. Nah, di buku-buku malah ada menganjurkan pakai teknik itu ya. Nah, silakan dicari tahu yang mana teknik diagram Venn untuk memecahkan masalah penalaran logis. Ya kalau dari saya mungkin sebagai tambahan mungkin kita yang opsi ini ya, mana yang mungkin mana tidak. Jadi, nah karena kita ingin menyimpulkan, nah ini kata kuncinya ya. Kita cari 2 pernyataan itu bisa disimpulkan kalau 2 pernyataan itu saling terkait. Berarti ada satu fakta atau mungkin kalimat yang saling mengaitkan antara di antara 2 premis ini. Itu yang kita tandai ya. Pada misalnya premis pertama kan berbicara tentang mahasiswa Universitas Gatot Kaca dan di premis kedua juga begitu. Berarti saya bisa tandai bahwa ini kalimat yang menyimpulkan 2 premis ini supaya bisa disimpulkan. Nah, nanti kesimpulannya seperti apa? Nah, kesimpulannya nanti akan fokus pada ini ya, lulus tepat waktu sama pekerja di PTX. Jadi fokus menyimpulkannya nanti di 2 ini di 2 ini saja. Ingat ya, fokusnya di situ. Sekarang kita periksa di opsi A, apakah dia fokus di 2 ini dalam kalimatnya. Nah, coba lihat. Coba opsi A. Semua mahasiswa Universitas Gatot Kaca bekerja di PTX. Nah, dia hanya bercerita tentang PTX. Nah, lulus tepat waktunya mana?
Nah, yang A ini cuma mengulang saja premis 2. Ya, dia cuma menceritakan saja premis 2 ini. Ya, tapi dengan cara yang salah ya, karena di sini sebenarnya sebagian ya. Dia bilang semua. Nah, jadi dia ini tidak mungkin sebagai jawaban. Ini tidak, ini menyalahi konsep menyimpulkan ya. Menyimpulkan kan itu harus melibatkan 2 premis. Ini cuma 1 premis yang dilibatkan. Nah, kemudian di B juga ini 1 premis saja. Oh, mohon maaf ya, kayaknya ini mungkin salah ketik ini. Ya mungkin di sini beberapa ya. Salah ketik. Ini tidak juga ya. Tidak ya. Salah ketik saja. Paling sering sama dengan salah. Kemudian yang C juga sama juga dengan sebelumnya ya. Nah, dan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang D-nya ini ternyata bisa ya, memungkinkan. Ya, karena dia berbicara lulus tepat waktu, ya fokusnya di situ ya, fokusnya lulus tepat waktu dan fokusnya di bekerja di PTX. Dia melibatkan itu ya. Ini juga masih mungkin ini. Ya. Oke. Berarti masih 2 yang mungkin ya. Dari analisa awal tadi masih 2 yang mungkin. Nah, selanjutnya, di antara 2 ini mana yang benar? Ya, ini mungkin sebagai catatan ya. Kebanyakan ya, saya bilang kebanyakan karena ada memang kasus khusus tidak berlaku ya. Jadi cuma bisa bilang kebanyakan. Kebanyakan soal yang melibatkan premis semua, yang mengandung kata semua dan sebagian, itu kesimpulannya pasti sebagian. Itu kata kunci ya. Maka ini tidak mungkin ya, sebagai jawaban. Yang betul itu ya adalah di sebagian pekerja PTX yang menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah lulus tepat waktu. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu teknik saja ya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ya. Ya, karena memang agak yang bikin sulit untuk penologis adalah kalimatnya itu ya. Kadang dirasa itu benar semua. Ya, padahal tidak ya. Ada yang tepat di antara yang lainnya ya, seperti itu. Ya, kayaknya ini saja ya. Sebenarnya masih ada lagi yang lain ya, yang mesti saya terpikirkan untuk nulisnya yang ini ya. Oke, saya kembalikan kepada host Pak Jayani ya. Silakan. Ya, baik Pak Syahrani. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan materi kita yang biasa pada malam hari ini dari Pak dosen terhebat kita Pak Muhammad Syahrani, SSI guru SMA Negeri 4 Kendari. Sebenarnya waktu kita sudah lewat 2 menit, tapi mungkin kita bisa, siapa tahu ada Bapak Ibu sekalian partisipan yang akan mengajukan pertanyaan, kita buka sesi sekitar 10 menit ke depan untuk kita buka tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu partisipan, Bapak Ibu hebat yang saya muliakan untuk mengajukan pertanyaan atau menulis pertanyaannya di chat room yang tersedia. Silakan Bapak Ibu. Aktifkan dulu mikrofonnya, mic-nya, kemudian dan juga pertanyaan. Mohon izin bertanya Bapak. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Mairoza Pak. Ya, baik, silakan. Kebetulan ini saya baru join nih Pak. Aduh, saya lupa tadi. Yang mau saya tanyakan, kan kalau ngerjain TIU, saya jujur TIU ini selalu jadi kendala terbesar gitu, karena memang sudah soalnya susah-susah gitu ya, kadang pakai logika gitu ya Pak ya. Tips atau triks gitu supaya
kadang tuh waktu gitu, mepet waktu, terus soalnya panjang gitu, supaya kita tetap fokus gitu, supaya nggak panik gitu dalam mengerjakan tes IU itu apa gitu Pak, kasih tips atau trik gitu. Iya. Udah, itu aja, terima kasih Bapak. Iya. Oke Pak. Ya, kalau masalah tadi lebih tepat ke tips ya. Memang ini yang bikin panik ini kalau soal ini karena ya, khususnya bagi yang tidak terlalu paham dengan matematik ya. Kalau yang paham dengan matematik biasanya ya lewat saja. Nah, ini yang tidak paham matematik ini biasanya yang panik ya dengan seperti ini, apalagi durasi waktunya per soal itu kalau dihitung itu 1 menit. Walaupun faktanya sebenarnya terkadang soal lain membantu durasi soal itu ya. Misalnya soal mengenai sinonim kan itu mudah. Langsung kalau langsung tahu ya, langsung tahu sinonimnya si kata ini apa, ya langsung cepat, tidak cukup 2 detik mungkin langsung bisa dapat jawaban. Artinya masih ada sisa beberapa detik lagi dialokasikan ke soal yang lebih sulit ya, termasuk soal TIU. Ya, mungkin salah satu tipsnya yang paling fokus pada soal yang mudah dulu ya, yang paling mudah. Kan ada juga soal kayak kemampuan verbal yang saya sebut tadi ya, dari sinonim. Terus mungkin ke situ dulu, dipercepat situ ya. Kalau bisa sekali jalan ya, orang bilang ya, sekali jalan saja. Tidak usah lagi tengok-tengok lagi ya. Kalau bisa sekali lihat langsung dapat jawaban gitu. Kalau misalnya masih ragu, ya mungkin kuatnya di mana? Ya, biar tidak berlama-lama di situ. Terutama juga di soal TKP itu ya, kepribadian. Jangan terlalu dibuat lama di situ. Ya. Sehingga ada kesempatan yang lebih di soal-soal yang lebih berat. Seperti itu. Ya, kalau di TIU sendiri juga selain untuk TIU ya, selain dengan teknik tadi itu ya, fokus yang soal yang dirasa mudah, itu yang secara umum itu ya. Dan tambahan lagi ya, biasanya kalau kita dahulukan soal yang lebih mudah dan kita berhasil menjawabnya, biasanya secara mental kita langsung naik ya, langsung semangat. Ya, makanya nanti Bapak Ibu saja rasa diri lah. Misalnya kalau itu saya mau saya di deret misalnya, ya mungkin langsung cari deret dulu, soal deret dicari dulu. Ya, setiap soal yang kita bisa jawab biasanya menjadi semangat untuk memecahkan soal selanjutnya. Nah, situ psikologisnya di situ. Kalau Bapak Ibu mulai dari yang berat, hanya 2 soal, 3 soal, langsung fokus yang berat ya. Tidak mau lompat-lompat begitu, lompat soal ke soal yang lebih mudah. Biasanya langsung panik gitu. Waktu menit apa jawabannya? Mulai was-was. Bayangan tidak itu sudah mulai tampak. Nah, kalau sudah seperti begitu muncul ya cari lagi soal yang paling mudah, yang dirasa mudah, yang disukai. Tentunya Bapak Ibu juga punya persiapan ya. Nah, apa yang selama ini dipersiapkan yang mana lancar-lancar saja kalau dikerjakan ya. Kemudian berikutnya kan tadi saya sudah sampaikan di materi saya tadi, kalau mau seperti itu kan apalagi durasinya dibutuhkan waktu yang cepat. Harus pahami dulu, cepat itu kan ada 2 ya. Cepat karena mencakarnya yang cepat. Ini kan orang tertentu ini, orang matematik ini. Atau prosedurnya yang cepat. Prosedur pengerjaannya yang cepat. Kalau mau prosedur yang cepat, berarti butuh strategi. Nah, ini yang saya bahas tadi itu adalah strategi, ya beberapa saja sih sebenarnya. Masih ada yang lain yang belum saya masukkan. Jadi, pelajari strateginya. Strateginya bagaimana? Kalau soal mengenai misalnya apa tadi?
usia. Oh, strateginya seperti ini. Pelajari strateginya biar nanti kalau muncul soalnya, oh ini masalah usia nih. Oh, strategi yang cepatnya ini misalnya. Nah, untuk mengetahui strategi mana yang cepat, itu orang matematika yang tahu itu. Makanya Bapak Ibu jangan hitung-hitungan ya, jangan ragu untuk ikut bimbel. Ya, carilah bimbel yang dirasa ya istilahnya memudahkan Bapak Ibu untuk bisa memahami strategi-strategi yang cepat itu ya. Ya, mungkin dengan pengeluaran uang sekian, mudah-mudahan nanti berhasil ya. Oke, mungkin seperti itu ya kayaknya. Dengan ke hostnya. Pak Jaya, ada. Ya, Terima kasih atas demikian tadi jawabannya. jawaban dari presenter kita. Iya. Dan rupanya juga tidak ada pertanyaan di Mohon izin Pak Sahrani bisa di-share PowerPoint-nya. di chat room. Ya, nanti saya Demikian pula 10 menit yang kita siapkan. Ya, halo. Iya. Halo, Kak Jayani, Sahrani. chat Kak Jayani. Pertanyaan di room chat tolong dibacakan. Ya, masih ada mau bertemu? Masih 2 menit lagi. Halo Kita Pak, sudah tidak lagi. masih ada Pak itu. Ya, silakan Pak, silakan. Selamat malam Pak Muhammad. Iya, selamat malam. Ya, Dengan siapa Pak? ya silakan Pak. Silakan. Halo Pak, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, saya ini dengan Bapak Farudin dari NTT Kupang Pak. Oh iya. Ya, Selamat mohon maaf malam. Bapak. Iya. Ini baru mulai yang bergabung Pak. Iya. Gimana Pak? Ini Pak, kan apa tentang ini umum. Ini kan TIU-nya kan inteligensi umum, matematika. Saya mau hanya tahu apa filosofinya kok bisa matematika masuk dalam tes inteligensi umum, gitu Pak. Oh, begitu. Iya. Dengan siapa tadi ini? Karena soalnya beda dengan sebelumnya. NTT Kupang. Oh, yang DT tadi ya? Iya. Yang itu saja Pak? Iya, itu saja. Ya. Ya, terima kasih. Ya, saya langsung jawab Pak ya, Pak Jayani. Iya. Ya, mungkin Pak, silakan lanjut. ya mungkin sebagian peserta tes mungkin merasa keberatan memang ya. Iya, betul Pak. Kenapa yang ditanyakan matematika? Apalagi yang tidak senang dengan matematik. Iya, betul. Ya, memang seperti itu Pak ya. Banyak juga yang tanya seperti itu ya. Kenapa lewati matematika? Dulunya memang saya tidak suka matematika. Saya berharap tidak akan ketemu lagi matematika. Ternyata mau jadi pegawai masih ada juga matematika. Ya, yang pertama harus dipahami Pak, kalau matematikanya di TIU ini bukan matematika perguruan tinggi ya. Yang pertama itu ya. Ini matematika yang mana ya kita semua sudah melewati ya. Kita sudah melewati semua ya. Dan soal-soalnya memang tidak rumit sebenarnya ya kalau bagi orang matematik lihatnya ya. Karena hanya melibatkan operasi-operasi dasar. Penjumlahan, pengurangan, kalian. Filosofinya Pak. Yang bikin sulit memang di ininya saja, di nalar-nalarnya itu ya, logis-logisnya itu. Kenapa nanti ini dijumlah, Harus ada. ini kenapa dikurang, dikali dan lain-lain ya. Paling itu yang ini yang membuat beda ya, maksudnya yang membedakan dengan istilahnya membuat lebih ya,
lebih sulit gitu. Nah, kenapa matematika ya? Kalau kita ya, kalau Bapak Ibu mungkin belum menyadari ya, sebenarnya matematika itu adalah bahasa ilmu pengetahuan ya. Ya. Cabang yang istilahnya menjadi pelayan bagi cabang-cabang yang lain. Kita bisa mudah memahami, menganalisa atau konsep-konsep yang mata pelajaran lain kalau kita memahami benar dengan matematika. Ya. Mungkin begitu salah satu acuan pentingnya ya. Karena memang harapannya dari tes pegawai negeri ini dari pihak BKN itu tadi harapannya kalau bisa yang jadi atau yang terpilih itu orang-orang yang ya analisisnya bagus, misalnya logikanya juga bagus, ya bisa memecahkan masalah, dan itu semua ada di matematika. Jadi di matematika memang yang dibahas memang memecahkan masalah. Kadang saya bercanda sama siswa saya di kelas bahwa sebenarnya matematika ini yang dibahas semua masalah semua yang dibahas. Jadi jangan alergi dengan matematik. Ya, karena setiap orang kan punya masalah dalam kehidupannya. Ya, termasuk dunia kerja pasti punya masalah. Hanya orang-orang yang bisa menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah yang mana salah satunya diajarkan di matematika. Ya, karena pemecahan matematis sebenarnya pemecahan masalah itu intinya sebenarnya di data ya. Ada data, kemudian kita proses data itu. Konsep itu yang ada di matematik, yang mana tidak ada mungkin di mata pelajaran yang lain. Jadi dia bekerja dengan data ya. Jadi semua masalah bisa diselesaikan berdasarkan data yang ada, dan itu diajarkan di mata pelajaran matematik. Jadi mungkin dari saya itu ya. Ya, jadi sekali lagi harapannya dari pihak BKN seperti itu. Ya, lagi yang bertanya di chat ini Pak. Ya. Oke, boleh silakan. Mudah-mudahan kembali dulu ke Bapak yang tadi, Pak siapa tadi? Mudah-mudahan bisa terjawab Pak ya. Ya, silakan. Tidak ada memang bagi yang selain ini ya, yang selain matematik. Ya, terima kasih banyak jawabannya Pak. Tapi sebagai catatan Pak bahwa belum tentu Pak ya yang jurusan matematika itu belum tentu dia bisa lolos Pak. Bahkan ada yang TIU-nya tidak mencukupi juga. Karena bukan cuma matematik saja ya, pemahaman tentang matematik saja. Dibutuhkan juga itu skill yang cepat ya, maksudnya cepat ya. Mungkin dia bisa menyelesaikan secara prosedural yang apa adanya ya, yang biasa ya. Cepat belum tentu dia bisa. Terima kasih banyak. Makanya butuh bimbingan juga ini. Carilah bimbel-bimbel yang bisa membantu supaya cepat. Prosedurnya cepat. Tidak punya matematika yang minimal prosedur cepat. Ya itu saja mungkin Pak. Ya, ini ada pertanyaan di chat Pak. Ya. Di pertanyaan dari partisipan dengan yang menulis namanya dengan nama dia bertanya tentang apakah sebenarnya jawaban pada soal-soal dengan jumlah jawaban berkembang di setiap persoalan. Jadi beliau dan banyak hanya beliau yang bertanya, selebihnya hanya ucapan terima kasih saja. Silakan dijawab. Saya tidak bisa dengar Pak, mungkin saya bisa baca dulu. Oh iya, saya ulangi Pak, bahwa beliau bertanya tentang apakah sebaran jawaban pada soal-soal CPNS dibuat proporsional sehingga jumlah jawaban berimbang di setiap opsi jawaban. Itu pertanyaannya.
Oh ya, saya mengerti. Saya pernah dengar itu ya. Saya pernah dengar juga ya. Pengalaman saya kan setiap ini biasanya yang pernyataan seperti itu biasanya juga ditanyakan pada soal-soal ujian nasional ya. Ada semacam apa namanya, isu yang mungkin ya belum, kalau saya pribadi belum bisa dipertanggungjawabkan ya. Isunya bahwa setiap opsi jawaban itu semua sudah dirancang, ada 100 nomor. Ya, jawaban A itu ada 20 nomor, B-nya 20 nomor, C-nya 20 nomor, ya, sampai E-nya juga 20 nomor. Nah, kalau itu memang saya pernah dengar ya, tapi sampai sekarang saya belum bisa menemukan kebenaran dari ya isu tersebut ya. Saya masih sebut isu ya karena jelas ya. Apalagi soalnya acak ya. Soalnya acak. Anda tahu ya. Misalnya soal apa yang peserta yang pengakuannya, karena saya belum pernah ya, karena lulus pegawai kemarin itu pakai kertas ya. Berdasarkan informasi katanya soal yang bersebelahan misalnya nomor 1 yang dihadapi ya. Apakah juga misalnya bedanya, walaupun beda tapi pakai soalnya sama ya, saya juga tidak tahu. Tapi melihat informasi bahwa acak random begitu, kadang-kadang ada yang menemukan soal mengenai rata-rata, padahal ada yang lain tidak menemukan soal semacam itu. Ya, berdasarkan itu saja mungkin kita bisa berpikir bahwa proporsi yang disebut tadi itu kemungkinan tidak ada. Ya. Jadi ya mungkin kalau dari saya seperti itu ya. Jadi proporsi yang tadi sama jumlahnya, yang jawaban A, jawaban B sampai E itu menurut saya ya mungkin tidak mungkin ya. Ya, agak sulit seperti itu. Biasanya itu informasi ini kalau memang benar biasa dipakai bagi yang tembak joma ya, istilahnya yang tebak-tebakan. Ya, biasanya tebak-tebakan begitu. Ketika dia jawab A sampai sekian, 20 dia harus cukup. B-nya juga dia cari 20 ya. Biasanya ya dipakai di situ. Ini pengalaman dari beasiswa saya biasanya. Kadang juga ketika opsi A-nya cuma satu yang dia pilih, ya mulai khawatir lagi. Jadi yang lainnya itu seharusnya ada jawaban yang lain itu salah. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau dari saya melihat ya fakta dari ujian CET seperti itu, kayaknya sulit ya. Sulit proporsional ya, sulit. Ya, tapi kita cari bersama lah informasi itu apa benar atau tidak. Ya, sementara jawabannya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Pak Muhammad Sahrani. Mungkin tidak ada lagi yang akan bertanya. Pertanyaan di chat room juga belum sudah tidak ada saya lihat. Demikian pula waktu dari tambahan waktu juga kita sudah terlampau sampai 10 menit, sehingga untuk mengakhiri room kita pada malam hari ini saya persilakan Pak Sahrani untuk menyimpul materi yang saya sampaikan. Silakan Pak Sahrani. Ya, terima kasih. Mungkin kesimpulan yang pertama ya mengenai tes CAT CPNS itu ya membutuhkan kesiapan fisik dan psikis ya. Terkadang juga kalau fisiknya misalnya sedang sakit, biasanya psikisnya terganggu. Makanya
dipersiapkan memang ya. Kalau masalah psikis, ya mungkin solusinya ya biasakan dengan soal-soal yang sudah ada ya. Ya sudah banyak kok buku-bukunya, banyak video-video video tutorial ya ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa lihat soalnya secara psikis mungkin lebih siap. Panik gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua mungkin masalah soal CT kan pilihan ganda ya, bukan esai. Nah ini kesalahannya juga ini ya. Kesalahannya dari yang ini ya peserta tes, yaitu memperlakukan soal pilihan ganda atau soal CT kan pilihan ganda tadi ya, itu dengan cara esai. Tuh, ya. Itu biasanya karena faktor gurunya dulu ya. Emang rata-rata guru itu kalau menjelaskan di kelas itu model esai memang ya, model esai. Jadi dia menurunkan rumus itu ya, panjang lebar. Ya itu yang bikin orang tidak nyaman ya, apalagi yang tidak suka matematik. Sampai-sampai ada pernyataan begini ya, ada pernyataan seperti ini ya, bahwa dulu itu katanya kami itu suka matematik sebenarnya. Ya hanya ketika angka-angka itu sudah diganti dengan huruf, ya saya sering menyampaikan begitu. Ketika angka-angka diganti huruf, maka saya tidak berminat lagi dengan matematik. Ya karena kalau sudah huruf memang, ya maksudnya variabel ya. Nanti isinya adalah penurunan rumus panjang lebar ya. Ya mungkin ya situ juga yang menyebabkan orang salah juga ya. Jadi yang ngerjainnya secara esai, padahal soalnya pilihan ganda. Nah, strategi yang saya sampaikan tadi ya bisa jadi alternatif ya. Misalnya kayak kerja mundur. Kalau misalnya secara esai itu tidak ada kerja mundur. Kerjanya itu ya kerja mundur itu cuma strategi saja ya, mensiasati ya, biar ini menjadi mudah. Contohnya ya. Kemudian tadi itu ya, hadapi yang dihadapi pada sekali lagi tadi soal pilihan ganda yang dihadapi, jadi jangan kerjakan dengan cara esai. Nah, ada strateginya ya kalau soal pilihan ganda. Ya, strategi yang pas itu dapat mengefisienkan waktu. Ya, kalau tidak pas strateginya itu bisa berlama di situ. Maka penting sekali ini. Penting sekali bagi Bapak Ibu yang khususnya tidak nyaman dengan matematika, itu mencari siapa saja yang bisa membimbing prosedur cepatnya tadi, karena itu juga sangat membantu. Ya itu saja Pak kesimpulannya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Muhammad Syahani. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, saya menyampaikan terima kasih yang terhadap kepada para peserta Bapak Ibu sempat join pada malam hari ini sebanyak 107 orang. Kita belum sulkaratiat pada malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Guru semua atas waktunya bersamai kami dalam persekutuan. Kemudian kepada Bapak Presenter hebat kita, saya ucapkan terima kasih baik atas pribadi, panitia maupun para partisipan. Mudah-mudahan ilmu dan yang dibagikan pada malam hari ini bisa bermanfaat kepada Bapak. Selanjutnya kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tidak memiliki presensi sebelum kita akhiri pada malam hari ini. Setidaknya dalam membagikan link video yang akan segera kami siapkan untuk membagikan ke Bapak Ibu.
Demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini atas nama host dan segenap panitia Subrajatis. Terima kasih sebanyak-banyak. Ilahi fisik hak pas tapi Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.